Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memasuki materi tentang fungsi komposisi ya. Nah, di sini apa sih fungsi komposisi itu? Seperti itu kan. Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah fungsi gabungan ya. Jadi di sini fungsi gabungan. Nah, gitu ya. Nah, untuk notasi dari fungsi komposisi, itu yaitu berupa buletan kecil di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Ini buletan kecil di tengah-tengah. Untuk dibacanya itu bisa komposisi ya, sesuai dengan namanya. Bisa juga bundaran atau bisa juga noktah. Nah, gitu ya. Jadi lambangnya seperti ini, bisa dibaca komposisi, bisa dibaca bundaran, bisa dibaca noktah. Nah, maksudnya gimana sih gabungan itu? Nah, jadi gini. Jadi misalkan kita mempunyai dua fungsi. Nah, misalkan kalau dua fungsi kan berarti 3 himpunan aja ya. Nah, ini ada himpunan yang pertama, ini himpunan A. Kemudian di sini ada himpunan yang kedua, himpunan B. Kemudian di sini ada himpunan yang ketiga, ini himpunan C, kayak gitu. Nah, dari himpunan A ke himpunan B, nah, misalkan ini adalah fungsi yang pertama, misalkan ini F. Ya, fx atau gitu ya. Nah, ini misalkan fungsi fx adalah fungsi dari A ke B. Kemudian, misalkan ada fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lainnya itu misalkan fungsi dari B ke C. Nah, jadi dari B ke C itu dinamakan, nah ini juga fungsi, misalkan ya, kan disambungin jadi fungsi, misalkan. Nah, misalkan ini juga fungsi dari B ke C itu misalkan dinamakan dengan fungsi G, misalkan. Nah, ini berarti G, X, kayak gitu. Nah, yang dimaksud fungsi komposisi itu, jadi kita menyelesaikan dari pertama langsung ke ujung. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini langsung dari A ke C ya. Nah, di sini karena dari A ke B itu F, kemudian dari B ke C-nya G. Nah, untuk fungsi komposisi alias fungsi gabungannya itu, nah, notasinya itu kan gini, buletannya. Nah, dibalikin jadi G bundaran F, seperti itu ya. X. Nah, kayak gitu ya. Jadi maksudnya gabungannya dari gabungan dua fungsi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, di sini adapun ini berarti kan ini tuh G bundaran fx. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya itu G bundaran fx itu bisa juga ditulis menjadi G dalam kurung fx. Nah, bisa juga kayak gini ya. Jadi sama aja. Oke, biar lebih pahamnya seperti apa, kita masuk aja ke contoh soal ya. Baiklah, kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada contoh soal. Contoh. Nah, di sini contoh. Misalkan jika ada fungsi fx, jika fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 aja lah ya. Kemudian pangkat 2 aja yang gampang. Misalkan 2x pangkat 2, kemudian ada fungsi dan fungsi gx, dan ada fungsi gx itu sama dengan x tambah 3, misalkan kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan tentukan dari f bundaran gx gitu, dan nah ini yang A,
kemudian yang B-nya, dan G bundaran fx. Nah, ini ada 2 soal ya. Oke, sekarang pertanyaannya, jika fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat dan fungsi gx sama dengan x tambah 3, tentukan A, f bundaran gx dan B, g bundaran fx. Oke, sekarang kita selesaikan yang pertama dulu, kita selesaikan yang f bundaran gx ya. Jadi gini caranya, kan ini pertanyaannya itu adalah f bundaran gx. Jadi f bundaran gx-nya itu kita ubah dulu ke bentuk seperti ini ya. Berarti kalau misalkan bentuknya seperti ini diganti ke bentuk ini, berarti yang A itu jatuhnya f dalam kurung gx ya. Nah, di sini ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kita fokus ke yang dalam ya. Yang dalam itu kan fungsi gx. Nah, fungsi gx itu kan berarti x tambah 3. Fungsi gx alias fungsi yang dalam masukin ke fungsi f alias fungsi yang luar ini, tapi ke x-nya ya. Jadi fungsi yang dalam yang ini berarti masukin ke fungsi x, masukin ke x di fungsi yang luar. Seperti itu, berarti gx yang ini masukin ke sini, tak ke x yang ini kan ini f-nya di luar, berarti yang ini masukin ke x yang ini, seperti itu ya. Atau kalau dijabarin seperti ini, jadi di sini sama dengan f. Oke, kita masukin gx-nya itu berapa sih? Gx-nya kita ganti menjadi, nah gx itu gx sendiri kan x tambah 3, berarti x tambah 3, seperti itu kan. Nah, di sini x tambah 3 masukin ke fungsi f. F-nya sendiri adalah 2x pangkat 2 ya. Nah, jadi si x yang ada di fx itu yang ini diganti oleh x plus 3 ya. Jadi ini 2. Nah, si x yang ini diganti oleh yang dalam kurung ini, berarti x plus 3 dikuadratkan, seperti itu. Oke. Nah, udah gini mas, saya selesaikan. Ini kuadrat milik yang dalam kurung, berarti 2x dikuadratkan, x kuadrat, kemudian x kali 3 kali 2 plus 6x, ditambah 3 dikuadratkan 9, kayak gitu. Berarti di sini 2 kali x, nah 2x kuadrat, ditambah ini ke sini 12x, tambah ini ke sini plus 18 ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti itu. Oke, sekarang gimana kalau yang ini? Apakah sama nilainya? Nah, kita coba kerjakan yang ini. Berarti kalau gini, ini pakai cara aja ya. Berarti G bundaran fx itu ditulisnya berarti G dalam kurung fx. Seperti itu ya. Oke, kita masukin, kita ganti fx-nya dengan nilai fx berapa? 2x kuadrat, berarti G dalam kurung 2x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kan ini G ya. Nah, berarti G itu kan x tambah 3. Nah, berarti x yang di sini diganti oleh 2x kuadrat. Jadi 2x kuadrat alias yang di dalam kurung yang G masukin ke sini. Seperti itu ya. Berarti x tambah 3 itu berarti x yang diganti oleh 2x kuadrat tambah 3. Nah, udah. Jadi seperti itu aja. Oke, jadi berbeda ya. Antara f bundaran gx dengan g bundaran fx itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan f bundaran gx mah berarti fungsi gx yang dimasukin ke x yang ada di fungsi f x ya. Tapi kalau kalau g bundaran fx mah fungsi fx-nya yang dimasukin ke gx ya, ke x yang ada di gx. Oke, itu ya untuk contoh yang pertama ya. Semoga mengerti. Nah, sekarang kita ke contoh yang lainnya. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2. Di sini katanya jika ada fungsi fx sama dengan x tambah 4 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 25, tentukanlah nilai dari g bundaran f2.
Seperti itu ya. Nah, di sini kalau pertanyaannya udah ada angkanya, kan biasanya G bundaran F X kayak gitu. Tapi di sini mah G bundaran F. Nah, ada angkanya di sininya ya, F2. Nah, ini gimana caranya? Sebenarnya ini ada cara cepatnya, juga ada cara manualnya ya. Nah, baiklah kita akan coba satu-satu dulu ya. Kita ke cara yang cepatnya dulu aja. Kita pakai cara cepat dulu aja. Nah, jadi di sini ada langkah yang pertama dan ada langkah yang kedua. Nah, sekarang kita ke cara cepat, katanya berapakah G bundaran F2? Nah, kan di sini yang ditanyainnya G bundaran F2. Nah, untuk cara cepat, jadi kan kalau misalkan G bundaran F2 itu artinya G, nah di sini aja, G dalam kurung F2. Kayak gitu kan. Nah, berarti di sini, nah ini sama dengan, berarti di sini F-nya udah ada F2 kan di sini. Berarti si 2-nya dimasukin ke fungsi F. Nah, berarti X, nah F itu kan ini. X plus 4. Ya, berarti 2 ini masukin ke di sini ke sini ke X yang ada di Fx. Berarti di sini 2 masukin ke sini berarti 2 ditambah 4 berarti 6. Seperti itu. Berarti di sini hasilnya 6 yang dalamnya. Berarti G dalam kurung 6. Ya, karena 2-nya udah dimasukin ke Fx ke sini ya. Nah, sekarang berarti di sini ini G ya. Nah, berarti di sini berapakah nilai dari G? 6. Ya udah berarti 6 masukin ke G. Nah, ke GX berarti di sini X yang di sini diganti oleh 6. Berarti artinya 6 kuadrat ditambah 25. Seperti itu. Berarti 6 kuadrat ditambah 25. 6 kuadrat itu berapa? 6 kuadrat itu 36 ditambah 25. Jadi berapa dong? Jadi hasilnya adalah berapa? Jadi hasilnya berapa? Iya, berarti 61. Oke, ya. Jadi tinggal seperti itu aja. Itu adalah cara cepatnya ya. Jadi tinggal masukin angka. Kalau udah ada angkanya nih gampang ya. Jadi tinggal masukin angkanya ke dalam X yang ada di dalam kurung dulu ya. Kemudian nanti udah ada hasilnya masukin ke X lagi seperti itu. Nah, sekarang untuk langkah yang kedua ini langkah manual. Jadi kita cari dulu aja G bundaran Fx-nya. Jadi duanya kita abaikan dulu. Kita cari dulu G bundaran Fx. Nah, jadi kita cari dulu G bundaran Fx kayak gitu. Nah, untuk G bundaran Fx itu kan artinya itu G dalam kurung Fx gitu kan artinya. Nah, sekarang masukin Fx-nya ganti oleh X plus 4. Oke, berarti G dalam kurung Fx-nya diganti oleh X plus 4. Nah, kayak gitu kan, berarti sama dengan X plus 4 masukin ke G, berarti masukin ke ini. Nah, G itu kan ini. Berarti si X yang di sini diganti oleh X plus 4. Berarti X plus 4 kuadrat ditambah 25. Seperti itu. Berarti di sini X plus 4. Nah, ini kan kuadrat ditambah 25. Kayak gitu kan. Berarti sama dengan berapa ini? X dikuadratkan, X kuadrat. X kali 4 kali 2, 8X. 4 dikuadratkan, 16. Baru ditambah 25. Nah, kayak gitu kan. Berarti berapa di sini? X kuadrat ditambah 8X ditambah ini berapa? 1141. Nah, tinggal gitu aja ya. Nah, baru ini kan udah dapat G bundaran Fx. Nah, tapi sekarang pertanyaannya bukan X di sininya karena di sininya ada 2 ya. Berarti kalau misalkan G bundaran F2 ya udah tinggal masukin aja 2-nya ke sini. Nah, ke setiap X yang ada di sini. Kan kita hasilnya udah ada. Berarti, nah kita tulis dulu ya ini. X kuadrat ditambah 8X plus 41. Gitu kan. Nah, tapi di sini X-nya diganti oleh 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 8 dikali 2 ditambah 41. Gitu. Berarti berapa di sini? 2 kuadrat berapa? 4 ditambah berapa ini? 16. Nah,
ditambah 16 kayak gitu, ditambah 4 1. 4 tambah 16 20 tambah 41 ya 61. Nah, jadi hasilnya sama aja kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa langsung aja kalau udah ada angka yang seperti ini, kita bisa langsung aja masukin ke X yang ada di dalam kurung ya. Berarti kan di sini duanya milik F, berarti masukin duanya ke Fx kayak gitu. Kemudian nanti tidak ketemu hasilnya, masukin ke G kayak gitu ya. Jadi bisa langsung dimasukin. Nah, adapun cara yang kedua, kita cari dulu G bundaran Fx-nya dulu berapa, baru nanti duanya dimasukin ke setiap X hasilnya. Seperti itu. Oke? Ya, jadi terserah mau pakai yang mana. Itu untuk nomor 2. Oke, sekarang ke nomor selanjutnya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada nomor 3. Katanya diketahui F bundaran Gx-nya sama dengan 10x min 5. Dan Fx-nya 2x min 5. Berapakah nilai dari Gx-nya? Seperti itu ya. Jadi ini gabungannya udah ada. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa Gx, seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang diketahuinya gabungannya udah ada, ya, untuk menyelesaikannya, kita mulai dari gabungannya dulu. Jadi kita tulis dulu gabungannya. Di sini kan berarti gabungannya itu F bundaran Gx, itu artinya F dalam kurung Gx sama dengan kayak gitu kan, 10x min 5. Nah, kayak gitu. Nah, di sini, nah, yang diketahui di soal itu adalah Fx. Fx-nya itu adalah 2x min 5. Ya, yang ditanya Gx. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini nilai Gx-nya itu belum ada, alias yang ditanyakan. Tapi yang udah ada itu adalah Fx. Nah, Fx sendiri adalah 2x min 5. Kayak gitu kan. Nah, jadi coba perhatikan. Kalau Fx sama dengan 2x min 5. Nah, ini di dalam kurungnya X, berarti di sini juga X. Terus kalau Fgx berarti berapa? Kayak gitu kan. Berarti si X di sini diganti aja oleh Gx. Kayak gitu ya. Jadi X di sini diganti oleh yang ada di dalam kurung ini gitu. Jadi ini Gx masukin ke sini kayak gitu. Jadi 2 Gx. Nah, kayak gitu dikurangi 5 seperti itu. Yang ini ya, sama dengan ini 10x min 5. Nah, jadi tinggal gitu aja ya. Nah, sekarang berapa Gx? Yang ditanyain berapa Gx? Ya udah, berarti kita cari Gx-nya. Berarti 2Gx min 5, berarti min 5-nya dulu pindahin ke belakang. Berarti 2Gx gitu, perkaliannya ini sama dengan 10x min 5 plus 5. Ya, berarti 2Gx sama dengan ini habis berarti 10x. Kayak gitu kan. Berarti kalau Gx aja berapa? Ya udah, duanya sama-sama dibagi 2 ya. Alias duanya pindah ke sini jadi pembagian. Berarti 10x dibagi 2. Jadi berapa dong Gx-nya? Jadi Gx-nya sama dengan 10 bagi 2, 5x. Udah, ini jawabannya ya. Jadi tinggal gitu aja ya. Jadi kalau yang diketahuinya adalah bagian yang luarnya. Nah, bagian yang luar kan berarti ini ya. Karena yang dalamnya kan ini belum diketahui. Nah, yang diketahuinya yang luar, yang dalamnya belum diketahui, ya udah yang dalamnya masukin aja ke X yang ada di luar ya. Nanti ketemu hasilnya. Oke. Nah, ini untuk tipe yang ketiga. Sekarang kita ke yang keempat. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Di sini, nah kan tadi kita udah mencari gimana caranya untuk mencari bagian yang dalamnya ya, yang di dalam kurung. Nah, sekarang mah bagian yang luar. Nah, sekarang gini, diketahui Gx-nya itu sama dengan X min 3. Dan F bundaran Gx-nya udah ada, ini gabungannya udah ada, 2x kuadrat min 13x plus 22. Tentukan Fx-nya, kayak gitu. Nah, karena ini yang ditanyakannya adalah Fx, dan gabungannya udah ada, jadi kita mulai dari gabungan dulu ya. Nah, jadi ini berarti kita tulis dulu yang ini. Berarti ini kan artinya itu F dalam kurung Gx-nya itu udah ada. Sama dengan berapa?
2x kuadrat min 13x plus 22. Kayak gitu kan. Nah, sekarang, yang di dalam kurungnya udah ada ini, yang udah diketahui. Jadi, x min 3 masukin ke sini. Jadi, f dalam kurung x min 3. Kayak gitu kan. Ya. Jadi, kebalikan dari soal yang tadi. Kalau tadi diketahuinya yang dalamnya belum diketahui, yang diketahuinya yang luar. Kalau ini mah yang dalamnya diketahui, yang ditanyakannya yang luarnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa fx? Nah, coba kalau fx min 3 sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 22, yang ditanyakan berapa fx-nya? Kayak gitu. Kalau soalnya seperti ini, berarti kita cara mengerjakannya ini tinggal gini aja. Ini jadi gak bisa ini masukin ke sini, nggak boleh ya. Tapi ini dengan cara ininya dimisalkan dulu dengan suatu variabel lain, ya. Nah, misalkan kita dengan A aja deh. Nah, jadi di sini x min 3 sama dengan variabel lainnya misalkan A. Nah, kayak gitu. Nah, udah seperti ini, bikin x sama dengan, jadi min 3-nya pindah ke sini kan. Jadi, x sama dengan A ditambah 3. Udah x sama dengan ini, nah, hasil yang ini masukin ke setiap x yang di sini, kayak gitu. Ya, jadi di sini 2. Nah, x yang ini diganti oleh ini, A plus 3. Jadi, A plus 3 kuadrat, ini min 13, ini juga diganti oleh A plus 3 ditambah 22, kayak gitu kan. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini kuadrat berarti 2, A dikuadratkan, A kuadrat, A kali 3 kali 2, 6A, tambah 9 kali 2, 9 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9, kayak gitu. Min 13 kali A, min 13A, min 13 kali 3, min 39, ditambah 22. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa diselesaikan, bisa dikali jadi 2A kuadrat. Nah, ini kesini kan. Terus ditambah 12A ditambah 18 dikurangi 13A. Min 39 tambah 22 berapa? Jadi min 17, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, ini bisa diselesaikan juga. Berarti 2A kuadrat, 12 dikurangi ini min A, 18 dikurangi ini plus 1. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi ini kan variabelnya A, ya. Tapi di sini variabelnya X, ya udah berarti fx. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Jadi, fx, nah, ganti variabel A ini dengan X. Jadi, di sini 2x kuadrat dikurangi X ditambah 1. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi, hasil fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1, ya. Jadi kalau yang ditanyanya yang luar seperti ini, dimisalkan dulu, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.